Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersuka cita saya bisa menyambut kita semua untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mengajak kita mengambil waktu tenang, kita siapkan hati kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas pimpinanmu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan kalau kami boleh melewati tahun 2021 selama 2 bulan lebih. Hari ini Tuhan izinkan kami memasuki minggu pertama di bulan Maret. Semuanya itu adalah hasil pimpinanmu dan juga pemeliharaanmu kepada kami Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Engkau, meskipun di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah dalam hati kami tetap ada keseriusan, kesungguhan untuk mau datang menyembah kepada Engkau. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Kami juga mohon kepadamu, Engkau berkenan juga mengampuni segala dosa kami Tuhan. Kuduskan kami, supaya kami layak untuk boleh datang beribadah kepada Engkau, dan lebih daripada itu, di mana hari ini kami akan bersama-sama untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Engkau berkenan juga menguduskan kami, supaya kami layak untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu, seperti tadi Pak Hendi sudah sampaikan, sudah sempat singgung di dalam doanya, bahwa tidak terasa kita udah masuk di bulan Maret. Kalau kita melihat 2 bulan ke belakang, mungkin ada waktu yang kita alami yang terasa begitu berat. Ada hari-hari yang saya secara pribadi juga kadang merasa sulit untuk bersuka cita. Tapi ketika saya merenungkan lagi, apa alasan saya bisa bersuka cita? Tidak lain tidak bukan karena Dia yang sudah mati menebus dosaku. Tidak ada alasan lain yang lebih indah yang bisa membuat kita tidak bersuka cita, karena Dia sudah menebus kita, Dia sudah menyelamatkan kita. Mari saya ajak kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Kita puji Dia karena Dia yang telah menebus kita. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan
bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, dan ku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Ya, sungguh Dia yang terindah. Dia yang adalah Allah, rela mati untuk membebaskan saya dan saudara. Karena Dia sudah mati menebus kita, maka ada alasan bagi kita untuk bersukacita. Karena Dia sudah mati bagi kita, ada alasan bagi kita untuk bergirang. Mari saja kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita nyanyikan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Karena Dia telah membuat kita bisa bergirang. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita mau menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Hendy. Kita mau naikkan sebuah pujian, Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kita nyanyikan pujian sekali lagi dari awal. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku.
taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita Bapak Ibu untuk kembali belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan Engkau berikan pada kami kembali untuk duduk di bawah kaki-Mu. Kembali kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau mengetahui keterbatasan kami sebagai manusia. Itu sebabnya kami mohon kepadamu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau mengetahui Tuhan keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam minggu Prapaskah ini, di mana hari ini kita memasuki minggu yang ketiga, dan tema kita yang akan kita renungkan bersama yaitu Akulah Pintu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa melihat dasar dari firman Tuhan ini. Kita buka dari Injil Yohanes pasal 10, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah mendapatkan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah setiap kita baca firman Tuhan, kemudian kita bisa merenungkan, dan lebih daripada itu Bapak Ibu, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah seorang sahabat saya pernah bercerita tentang pengalaman dia ketika dia bekerja. Pertama kali dia bekerja di sebuah perusahaan cukup bonafit, dia begitu bersuka cita. Dia mengatakan, inilah pengalamanku yang pertama. Bertahun-tahun saya berdoa supaya saya bisa bekerja di perusahaan itu. Bonafit terkenal dan mempunyai suatu nama yang cukup terkenal pada waktu itu. Nah, ketika dia masuk, dia begitu bersuka cita, dia begitu bangga Bapak Ibu. Tapi setahun kemudian dia merasa kecewa, dia mengatakan, saya setelah mengetahui bagaimana kondisi perusahaan itu, saya betul-betul kecewa. Apalagi
Kalau saya setelah melihat akan atasan saya, dulu pertama kali saya ikut dia, saya begitu kagum, saya begitu respect. Tapi sekarang setelah saya sekian lama, sudah setahun lebih saya ikut dia dan melihat bagaimana hidup dia sebagai seorang anak Tuhan juga, saya kecewa dan tidak respect lagi kepada atasan saya. Semakin melihat dia, saya semakin sebal melihatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin apa yang dialami teman saya tadi itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali waktu kita mengenal seseorang, Bapak Ibu, kita begitu kagum akan ketika pertama kali berjumpa. Kesan pertama begitu baik, begitu menggoda. Tapi lama-lama setelah melewati waktu sekian lama, akhirnya setelah kita mengetahui bagaimana orang itu sebetulnya, kehidupan dia, perilaku dia, kita mungkin bisa kecewa dan tidak respect lagi kepada dia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu berbeda. Semakin kita mengenal dia, kita semakin respect dan semakin kagum dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat Bapak Ibu, Yesus adalah seorang tokoh yang begitu mengasihi umat manusia. Dia rela melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia rela berkorban untuk kita, manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu, dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang pengakuan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita belajar tentang Yesus adalah roti hidup. Kemudian minggu lalu kita belajar bersama, yaitu Yesus adalah terang dunia. Nah Bapak Ibu, setelah sekian lama, setelah 2 kali kita merenungkan pengakuan Tuhan Yesus, bagaimanakah kesan kita kepada Yesus selama ini Bapak Ibu? Apakah kita semakin kagum dengan dia? Saya pribadi, saya semakin kagum dengan apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dilakukannya dalam kehidupan dia sebagai manusia pada waktu dia ada dalam dunia ini. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama tentang pengakuan Yesus yang ketiga, yaitu akulah pintu. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca perikop tadi, sebelum Yesus menjelaskan akulah pintu, dia tuh menjelaskan cukup panjang juga mengenai gembala, gambaran seorang gembala. Nah pertanyaan kita, kemudian waktu kita baca ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pintu, kita mungkin bertanya, mengapa Yesus perlu menceritakan tentang sosok gembala sebelum dia mengatakan akulah pintu? Karena pada waktu itu Bapak Ibu, di Israel itu tidak jauh berbeda dengan Indonesia sekarang ini, di mana ada orang-orang bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, dan juga sebagai gembala. Jadi waktu Yesus menceritakan gembala, bagi mereka itu enggak asing. Mereka langsung ngeh dan bisa terima gambaran apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka bisa terima dan mereka bisa mengerti. Apa itu gembala, bagaimana gembala, dia bisa mengerti. Nah Bapak Ibu, ayat 1-5 itu Yesus menjelaskan bagaimanakah kehidupan gembala itu sebetulnya. Kita lihat, mereka itu pekerjaannya tidak mudah, di mana setiap pagi mereka harus keluar kandang mengajak domba-dombanya keluar mencari padang rumput, mencari makan. Kemudian mereka juga harus berjalan berpuluh-puluh kilometer kalau nggak ada rumput. Mereka mencari tempat-tempat yang ada rumputnya supaya domba-domba ini bisa makan. Dan celakanya pada waktu namanya gembala itu tidak ada cuti. Setiap hari mereka bekerja, setiap hari mereka menuntun domba-dombanya untuk mencari makan. Domba-domba itu adalah binatang yang boleh dikatakan tidak bisa mandiri. Kalau nggak dituntun dia mencari makan, dia tidak bisa mencari makan sendiri. Maka perlu gembala untuk menuntunnya. Dan juga domba-domba itu seringkali bertindak nakal. Sudah nggak bisa mandiri, nggak bisa cari makan, tapi seringkali nakal. Dia bisa lari ke sana kemari untuk bisa mencari kebebasan. Dan itu perlu pengawasan ketat dari seorang gembala. Jadi matanya harus tajam waktu misalnya rumputnya itu nggak cuma satu lokasi, ada beberapa lokasi, maka domba-domba itu bisa mencar kemana kemari, ke sana kemari. Maka seorang gembala harus peka, harus awas untuk melihat atau mengawasi domba-domba itu kemana perginya. Apakah masih aman, ataukah ada binatang buas yang akan memangsa dia, ataukah ada perampok yang akan mengambil dia, Bapak Ibu. Nah, dari perumpamaan ini, di mana waktu Yesus menggambarkan gembala dan domba, sebetulnya pada waktu itu Yesus yang menggambarkan siapa dirinya sebetulnya. Yesus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa akulah gembala. Aku ini Yesus datang dalam dunia sama seperti seorang gembala yang memelihara domba-dombanya. Sekarang ini aku datang untuk memelihara umat manusia yang berdosa seperti itu. Tapi waktu Yesus menjelaskan seperti itu, Bapak Ibu, bagaimana respon dari orang-orang pada waktu itu? Kalau kita baca ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Jadi setelah Yesus panjang lebar menjelaskan gembala itu seperti apa, dan ternyata orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus akan apa yang disampaikan tersebut.
Mereka sama sekali nggak mengerti. Itu sebabnya kemudian kalau kita baca ayat 7, kemudian juga ayat ke-8 dan 9, Yesus menjelaskan siapa dia sebetulnya. Di mana kalau kita baca Bapak Ibu ayat 7 dan juga 9 dikatakan seperti ini. Akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, waktu kita baca ini saudara, setelah kita baca tentang gembala, kemudian Yesus mengambil suatu contoh lagi, akulah pintu. Mungkin kita bertanya, apa hubungan gembala dengan pintu itu apa hubungannya? Apa kaitannya Bapak Ibu? Apa kaitannya antara gembala dan domba dengan pintu? Nah, untuk bisa mengerti hal ini, itu perlu saya jelaskan tentang kondisi situasi di Israel pada waktu itu. Di Israel itu ada dua macam kandang, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kandang yang terletak di kota kecil atau pedesaan. Nah, kandang ini biasanya terbuat dari bangunan cukup kokoh dan ada pintunya. Dan biasanya kandang ini digunakan rame-rame. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tidak punya kandang sendiri, maka mereka berkumpul bersama dalam kandang itu untuk memelihara atau menjaga dombanya dalam kandang itu waktu malam. Nah, yang kedua, ada juga kandang yang terletak di perbukitan. Itu bisa kita lihat gambar yang saya tampilkan. Model kandangnya seperti apa? Yang pertama itu. Yang kedua, saudara, yaitu kandang yang terletak di perbukitan, jauh daripada pedesaan. Jadi ketika para gembala itu mengajak domba-dombanya mencari makan, ketika di desa nggak ada, mereka naik terus mencari lokasi yang ada rumputnya. Tiba-tiba mereka bisa jauh meninggalkan pedesaan tersebut dan terpencil di sebuah perbukitan. Nah, dalam kondisi seperti itu, saudara, apa yang mereka lakukan untuk bisa melindungi domba-domba tersebut? Maka mereka mengadakan suatu kandang darurat, di mana mereka mungkin mencari batu atau mencari ranting-ranting untuk dibuat pagar. Setelah dibuat pagar mengelilingi, domba-domba itu bisa masuk ke sana. Dan kandang seperti ini, dia ada pintunya. Kalau kita lihat gambar seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar, ada pintu, tapi nggak ada daun pintunya. Tapi gembalanya duduk di pintu tersebut untuk menjaga domba-dombanya. Jadi itulah gambar Yesus waktu mengatakan, akulah pintu. Jadi maksudnya, aku adalah pintu yang senantiasa menjaga domba-dombaku. Saudara, fungsi dari gembala yang duduk di pintu itu adalah untuk menjaga domba-dombanya. Jadi, kalau pada waktu malam, domba-domba sudah tidur semua, dia itu ada di pintu dengan tidur terlentang menutup pintu yang enggak ada daun pintunya tersebut dengan tujuan, kalau nanti misalnya ada domba itu keluar, bisa melewati dia sadar. Atau kalau ada binatang buas masuk, dia pun tahu, atau ada pencuri masuk, dia juga mengetahuinya. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti dia betul-betul menjaga dengan baik. Setelah malam kelewat, kemudian pada pagi harinya, dia akan berdiri di pintu itu dan mengajak domba-domba itu keluar untuk mencari makan. Itulah gambaran Yesus mengenai akulah pintu. Kita lihat, seorang gembala mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, dan itu dijelaskan oleh Yesus seperti itu. Jadi waktu Yesus menggambarkan akulah pintu, itu adalah pintu kandang yang kedua, Bapak Ibu. Enggak ada daun pintunya, tapi Yesus gembala itu sebagai pengganti pintu untuk bisa melindungi domba-dombanya, juga membawa domba-dombanya keluar mencari makan. Nah, waktu Yesus mengatakan akulah pintu, kira-kira maknanya apa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Apa makna Yesus waktu mengatakan akulah pintu, artinya apa, saudara? Kalau kita baca sekarang ini dan kalau kita renungkan bersama. Yang pertama, akulah pintu itu artinya, yaitu melalui Yesus sebagai pintu, kita bisa bersekutu kembali dengan Allah Bapa. Saya ulangi, melalui Yesus sebagai pintu, maka kita bisa bersekutu kembali dengan Allah Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Ada jurang begitu jauh dan manusia tidak lagi bisa bersekutu dengan Allah. Manusia tidak lagi sebagai anak-anak Allah, tetapi mereka adalah anak-anak iblis. Itu ketika dosa menghalangi mereka. Nah, kemudian waktu Yesus sebagai pintu, dia itu sebagai pengantara. Kalau kita nggak bisa masuk untuk bisa berjumpa dengan Allah, bisa bersekutu dengan Allah, maka Yesus sebagai pintu, ketika dia buka pintu itu, maka orang-orang berdosa termasuk kita, itu bisa masuk untuk berjumpa dengan Allah Bapa, untuk bersekutu lagi dengan Allah Bapa. Dan dikatakan bahwa jarak kita dengan Allah Bapa itu sudah nggak jauh lagi, tapi sejauh doa. Di mana setiap saat kita bisa datang kepada Allah Bapa untuk berdoa kepada Dia. Lewat siapa? Yesus sebagai pintu. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu kalau kita ingin menebus dosa-dosa kita perlu seorang imam.
untuk bisa pengantara antara manusia dengan Allah, dan kita juga perlu seekor domba untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka semuanya itu dihapuskan. Yesus sekarang sebagai imam dan juga sebagai pintu yang bisa menjadi pengantara kita datang kepada Allah Bapa. Bapak dan Tuhan, waktu hubungan kita terputus dengan Allah, Yesus datang sebagai pintu dan memperdamaikan kita kembali. Sehingga kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk memanggil Dia itu adalah Bapa. Jadi hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat sekali, Bapak, itu secara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya ada sebuah lagu yang mengatakan Dia hanya sejauh doa. Jadi kita itu dengan Allah itu gak sampai jauh seperti apa, cuma dengan doa kita bisa datang kepada Allah. Nah, lagu ini mungkin sering kita nyanyikan waktu kita mungkin menghadapi kesulitan dan sebagainya. Kalau saya bacakan kira-kira seperti ini, saudara. Bait pertama, bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Dia tidak pernah jauh darimu. Siapa Dia? Yaitu Allah Bapa. Kemudian, bila godaan menggoda hidupmu, bila cobaan mencobaimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Dia tidak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tidak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu ini kasih, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Melalui Yesus sebagai pintu, dulu kita adalah musuh Allah, sekarang dipersatukan kembali. Bukan cuma itu, kita juga sekarang diberi kesempatan oleh bisa datang kepada Allah Bapa setiap saat, setiap waktu. Cuma dengan doa kita bisa datang kepada Allah Bapa. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu kita sekarang menghadapi kesulitan seperti saat ini, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Kita datang kepada Allah Bapa, kita utarakan pergumulan kita kepada Tuhan. Yesus sebagai pintu telah membuka pintu kepada kita untuk bisa datang menghampiri Allah Bapa. Kita utarakan akan segala permasalahan kita, pergumulan kita, dan kita percaya Allah Bapa akan senantiasa mendengar doa-doa kita. Jangan pernah merasa gentar waktu kita datang kepada Allah Bapa. Dia hanya sejauh doa. Setiap saat kita bisa datang menghampiri Dia, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa arti Yesus ketika Yesus mengatakan aku adalah pintu? Artinya yang kedua, yaitu ketika melalui Yesus sebagai pintu, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya bacakan ayat yang ke-9 katakan seperti ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kita perhatikan ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah, kata selamat ini Bapak Ibu, kalau kita bisa jabarkan, yang pertama kita diperdamaikan dengan Allah, yang kedua kita selamat. Berarti kita itu lepas dari hukuman kekal, kita tidak lagi masuk neraka, tapi kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu artinya, waktu Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa pintu masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya melalui Tuhan Yesus? Apakah tidak ada cara yang lain? Mengapa harus Tuhan Yesus, saudara? Alasan yang pertama, karena hanya Kristus yang dijanjikan Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Hanya Kristus yang dijanjikan Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Itu sebabnya pintu itu cuma hanya melalui satu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, waktu Yesus datang dalam dunia itu bukan secara kebetulan, tapi Allah sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah telah berjanji pada umat manusia bahwa Dia akan mengutus seorang juru selamat. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Itulah janji pertama yang diberikan Allah kepada umat manusia, saudara. Kemudian 2000 tahun yang lalu, Dia lahir dalam dunia ini sebagai bayi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, termasuk saya dan juga saudara. Dia datang dalam dunia sebagai pintu untuk bisa memperdamaikan kita dengan Allah yang kudus. Kita adalah orang berdosa. Itu sebabnya mengapa hanya Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia. Yang kedua, mengapa harus Tuhan Yesus? Karena hanya Yesus yang mampu menaklukkan kuasa maut. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kisah dalam Perjanjian Baru misalnya, kita lihat orang-orang yang membangkitkan orang mati, murid-muridnya itu senantiasa waktu mereka akan membangkitkan orang mati, mereka berdoa terlebih dahulu kepada Allah.
baru mereka punya kuasa untuk membangkitkannya. Tapi kalau Yesus enggak, tanpa berdoa dia langsung membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus dan juga anak dari janda di kota Nain. Kenapa? Kenapa Yesus enggak harus berdoa? Karena dia itu adalah Allah dan dia itu adalah pemilik hidup itu sendiri. Itu sebabnya waktu dia mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian dia bisa bangkit. Kenapa? Karena dia adalah pemilik hidup itu sebetulnya. Waktu dia bangkit, dia menaklukkan kuasa maut untuk bisa menghukum orang-orang, untuk bisa mengalahkan kuasa iblis. Sehingga kita orang berdosa boleh dibebaskan dari hukuman dosa tersebut. Yesus sebagai pintu telah membuka jalan bagi kita, di mana kita diperdekakan dari dosa-dosa kita diselamatkan dari kuasa maut, Bapak Ibu. Itulah arti Yesus mengatakan, akulah pintu itu sendiri. Maka itu sebabnya saudara, kita seharusnya sudah sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Ketika terjadi pertempuran di sebuah pertempuran di Crécy, yaitu sebuah kota Prancis utara, saudara. Ada 6 orang penduduk Prancis yang terkemuka ditangkap karena mereka mengadakan pemberontakan. Waktu mereka berontak tersebut ditangkap akan dijatuhi hukuman mati oleh raja. Kemudian permaisurinya yang bernama Philip itu datang kepada raja. Baginda raja, tolong. 6 orang itu beri kesempatan untuk hidup kembali, jangan dihukum mati. Beri dia kesempatan untuk hidup. Ketika mendengar itu, maka karena istri yang ngomong seperti itu, maka raja mengikuti nasihat dari istrinya, 6 orang itu dibebaskan. Bapak Ibu, bagaimana sikap 6 orang itu ketika mereka dibebaskan? Mereka begitu bersuka cita, mereka begitu bersyukur kepada Ratu Philip tersebut. Mereka senantiasa mengagungkan dan mengatakan, luar biasa, Ratu ini boleh membebaskan saya dari hukuman mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita juga sama. Kita tuh sama adalah orang-orang yang akan mendapat hukuman mati. Tapi karena Yesus mau datang dalam dunia, dia sebagai pintu, kita boleh dibebaskan dan kita bisa mendapatkan kerajaan surga, saudara. Itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang sekarang belum percaya pada Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah percaya pada Tuhan, maka tugas Bapak Ibu kalau sekarang sebagai orang tua, bawa anak-anak untuk bisa percaya pada Tuhan, supaya mereka sejak kecil boleh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan bagi saudara yang sudah percaya Tuhan juga, tetap melakukan perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita berbuat baik untuk mendapat keselamatan, betul bukan? Tapi ketika sekarang kita mengenal Kristus, kita berbuat baik bukan untuk mencari keselamatan, tapi sebagai wujud kita membalas kasih Tuhan kepada kita. Karena Dia sudah mati bagi kita orang-orang berdosa. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, apa makna Yesus ketika Dia mengatakan akulah pintu? Melalui Yesus sebagai pintu, maka kerohanian kita itu akan senantiasa dipuaskan oleh firman-Nya, oleh Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, ayat 9 dikatakan seperti ini. Ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saya mengajak Bapak Ibu sekarang memperhatikan akan apa yang saya garis tebal dan saya kasih warna biru dan juga merah. Kita lihat di sini. Yesus mengatakan, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu apa sih artinya kira-kira? Nah, waktu Yesus mengatakan aku adalah pintu, maka aku akan menuntun kau aku akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya itu sebagai seorang gembala, tugas gembala adalah memelihara domba-dombanya, mencukupi kebutuhan jasmani domba-dombanya, mencari rumput dan sebagainya. Nah, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus Bapak Ibu, maka Yesus berjanji, Dia akan memuaskan kerohanian kita. Jiwa kita akan dipuaskan dengan firman-Nya, dengan kasih-Nya juga. Nah, untuk bisa menggambarkan akan hal tersebut di mana Yesus senantiasa memelihara umat manusia, Yesus menggunakan istilah yang sangat tidak asing bagi orang Israel, yaitu masuk dan keluar. Kalau kita baca ayat 9 tadi, yaitu ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa artinya, saudara? Masuk dan keluar itu. Itu bukan cuma istilah kita masuk pintu kemudian keluar pintu, enggak seperti itu. Tapi bagi orang Israel pada waktu itu ada pengertian tersendiri di mana masuk dan keluar itu artinya bahwa seorang pemimpin bisa memelihara dan juga mencukupi akan orang yang dipimpinnya. Seorang raja bisa mencukupi apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Itu artinya masuk dan keluar. Nah, sebagai perbandingannya saya mengajak saudara untuk melihat Bilangan pasal 27 ayat 16 sampai 17, saudara. Bilangan pasal 27 ayat 16 sampai 17.
yang berbunyi seperti ini. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, apa maksud dari ayat ini Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat latar belakang dari ayat ini, itu mengenai Musa ketika mencari seorang pengganti yang bisa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Jadi mereka mengatakan, kalau engkau menjadi seorang pemimpin, engkau harus mencari seorang pemimpin yang bisa membawa keluar dan masuk umat Israel seperti itu. Artinya, supaya nanti yang mereka itu bisa dipelihara dengan baik, seorang pemimpin harus bisa menjaga agar orang dipimpinnya, rakyat Israel pada waktu itu, mereka bisa mendapatkan makam dan mereka bisa senantiasa dicukupkan dari seorang pemimpin itu. Dan kemudian mereka memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Dan mereka percaya Yosua bisa melakukan apa yang menjadi harapan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini arti dari masuk dan keluar itu. Jadi, waktu Yesus mengatakan, "Akulah pintu," maka kalau engkau percaya kepada aku akan senantiasa mencukupi kebutuhan rohanimu. Jiwamu akan tercukupi. Engkau akan terpuaskan dengan firman yang akan aku sampaikan kepadamu kalau engkau percaya kepada aku. Apa yang kasih Tuhan, kita lihat. Waktu kita percaya Yesus sebagai pintu dan kita masuk melalui Tuhan Yesus, kita bukan cuma diselamatkan, kita bukan cuma bisa masuk dalam kerajaan surga, kita bukan cuma hubungan kita dengan Allah diperdamaikan kembali, tidak. Tapi kita juga bisa di mana Allah berjanji untuk bisa memuaskan kebutuhan rohani kita. Itu yang luar biasa kita bisa percayai, satu hal yang sangat menyenangkan kita Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa mengambil contoh tokoh-tokoh dari perjanjian baru, misalnya perempuan Samaria yang bertemu Yesus di tepi sungai, di tepi sumur. Waktu itu dia menikah 5 kali. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada tidak kepuasan dalam rohaninya dia, ada jiwanya itu ada kekosongan. Dia mencari upaya dengan menikah, mungkin dia bisa mendapatkan kepuasan tersebut, tapi nol hasilnya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia bisa mendapatkannya. Dia terpuaskan kebutuhan rohaninya, dia begitu bersuka cita, sampai dia lari meninggalkan tempatnya dan mencari orang untuk bisa berjumpa dengan Yesus di tepi sumur tersebut. Luar biasa. Ketika manusia berjumpa dengan Tuhan, maka hatinya terpuaskan. Kekosongan itu bisa terpenuhi dari kasih Kristus yang diberikan pada dia. Demikian juga tokoh Rasul Paulus, saudara. Kita lihat, sebelum dia percaya Tuhan, sebelum dia menjadi seorang rasul, hidupnya begitu sadis. Dia begitu sadis membunuh orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, apa yang terjadi? Dia mengatakan, aku tinggalkan semua apa yang akan ada padaku pada masa lalu. Jabatanku, nama tenarku, semua aku lepaskan, hartaku. Karena aku sudah mengenal Kristus. Kita lihat bahwa seringkali jabatan itu tidak bisa memuaskan kerohanian kita, jiwa kita. Harta juga sama seperti itu. Itu sebabnya kalau kita baca Filipi 3:8, Paulus berkata seperti ini. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat saudara, ketika Paulus mendapatkan kebutuhan rohaninya, Yesus Kristus, dia terpuaskan. Dia mengatakan, apa yang aku peroleh pada masa lalu, jabatanku, nama tenarku, hartaku, aku lepaskan semuanya, bahkan aku anggap sebagai sampah. Karena aku sudah mendapatkan Kristus yang bisa memuaskan kebutuhan jiwaku, kebutuhan rohaniku. Bapak Ibu kasih Tuhan, harta itu tidak menjamin hidup kita bahagia. Harta tidak menjamin kita bisa dipuaskan kerohanian kita. Hanya Kristus yang bisa memuaskan kerohanian kita. Kita lihat ada seorang tokoh, bapak namanya Adolf Merkel dari Jerman. Dia orang kaya di Jerman pada waktu itu. Suatu ketika dia kedapatan bunuh diri, menabrakkan dirinya di kereta api. Kenapa? Karena dia merasa kekosongan dalam hidupnya, tidak mendapatkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia mengambil jalan pintas, bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh mengenal Yesus sebagai pintu yang boleh membawa kita masuk dalam kerajaan surga, yang boleh melepaskan kita dari hukuman dosa dan kita diperdamaikan dengan Allah kembali. Bukan cuma itu, Yesus juga berjanji untuk bisa memuaskan kebutuhan rohani kita. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan Tuhan kita. Sekarang saja kita datang kepada Dia sebagai pintu yang bisa mengantar kita masuk dalam kerajaan surga, yang bisa mengantar kita diperdamaikan dengan Allah kembali. Bukan cuma itu, Dia juga berjanji untuk mencukupi kebutuhan rohani kita, Bapak Ibu.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa bersyukur kepada-Mu untuk apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami belajar untuk senantiasa mengenal Engkau dan juga percaya kepada Engkau, di mana kami bisa mengambil komitmen dengan tegas. Kami akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena kami tahu Engkau adalah pintu yang bisa membawa kami diperdamaikan dengan Allah, yang bisa membawa kami masuk dalam kerajaan surga dan juga bisa memuaskan kebutuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita kembali diingatkan ketika kita menerima roti dan anggur, itu sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Seperti saya katakan tadi, di mana Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang dulu adalah musuh-musuh Allah karena dosa-dosa kita. Karena darah Kristus kita diperdamaikan, dan kita sekarang menjadi anak-anak Allah atau hamba-hamba Allah. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bukan cuma itu saudara, hidup kita juga ada pengharapan, di mana dalam dunia cuma singkat, suatu ketika Allah memanggil kita, ada jaminan pasti, yaitu kerajaan surga yang disediakan oleh Allah kepada kita. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak terhingga kepada kita orang-orang berdosa yang sangat dikasihinya. Bapak Ibu, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk makan malam bersama. Pada malam itu seperti biasa, Yesus mengambil sebuah roti. Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, kemudian memberkatinya. Setelah itu Dia memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Kembali Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa dan memberkatinya. Kemudian memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Sebelum kita menerima roti dan anggur, saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa menyanyikan lagu dari KPK 164, Dekat ke Salib-Mu. hingga dalam sorga.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mati bagi kami orang-orang berdosa. Darah-Mu tercurah untuk menghapus kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa, dan kami diberi kesempatan pula untuk boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau bukan cuma menyelamatkan kami, tapi Engkau juga berjanji untuk bisa memuaskan kebutuhan rohani kami dalam dunia ini melalui firman-Mu, melalui kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa ingat dan kasih Tuhan ketika kami menerima roti dan anggur ini. Bukan sebuah rutinitas, tapi kami betul-betul bisa memaknainya. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan roti yang telah Bapak Ibu terima dan juga anggur dalam kemasan seperti ini. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa mengambil terlebih dahulu rotinya terlebih dahulu. Mari kita mengangkatnya Bapak Ibu. Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa tubuhku tercapik-capik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa membuka cawan yang berisi anggur. Mari kita kembali mengangkatnya. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu. Mari Bapak Ibu dengan penuh ucapan syukur kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, di mana Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk duduk semeja perjamuan dengan Engkau. Biarlah kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu Tuhan, bukan hanya pada waktu kami mengikuti perjamuan kudus, tapi setiap hari, setiap saat kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu. Sehingga dalam situasi bagaimanapun juga, kami tetap mendapat kekuatan dari-Mu karena kami tahu Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh bersyukur kesempatan pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah boleh menerima perjamuan kudus kita, di mana kita diterima dalam satu perjamuan yang sama dengan Tuhan. Kita bersyukur karena firman-Nya sekali lagi meneguhkan kita bahwa kita yang masuk melalui Dia, sang pintu itu, boleh menerima perdamaian dengan Allah, boleh masuk di dalam kerajaan-Nya, dan lebih dari itu, kita juga boleh dipuaskan dalam Dia. Mari sebagai bentuk respon kita mau menaikkan persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian Sandar pada Lengan yang Kekal.
sambutlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Katakan, ku takkan cemas, ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjadi pintu bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menjaga kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, sedikit dari apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kiranya Tuhan mau terima, Tuhan mau kuduskan, dan Tuhan mau berikan hikmat bijaksana-Mu bagi setiap pengurus yang mengelola persembahan ini. Sehingga apa yang kami persembahkan ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh dipakai untuk pekerjaan-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu, supaya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam ibadah pagi hari ini, mulai awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan ketika mereka menghadapi berbagai macam tantangan dalam dunia ini, dalam situasi seperti sekarang ini, mereka senantiasa ingat kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah pintu yang senantiasa siap untuk menolong kami, memberikan kepada kami kepuasan secara rohani kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma pendengar. Apa yang telah mereka dengar pada pagi hari ini, bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka tetap mempunyai kekuatan untuk melewati kehidupan mereka di waktu-waktu akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.
Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. 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 Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.